Asatir, Bukti Sejarah Kota Mekah. Apakah sudah menonton series video saya tentang bukti sejarah Kota Mekah? Dalam video saya yang berjudul Bukti Sejarah Kota Mekah dibangun oleh Abraham dan Ismail, saya sudah membuktikan bahwa Quran adalah kitab dongeng karangan manusia belaka. Dan dalam video lainnya baik yang berjudul 5 Bukti Sejarah Kota Mekah menurut kaum muslim maupun video yang berjudul Bukti Sejarah Kota Mekah. Maqorabah adalah Mekah dan bukti sejarah Kota Mekah. Ka'bah berdasarkan Diodorus. Saya lagi-lagi membuktikan bahwa apa yang diklaim kaum muslim sebagai bukti sejarah ternyata adalah tidak benar. Dalam video ini saya akan membahas salah satu buku yang diklaim oleh kaum muslim sebagai bukti sejarah Kota Mekah. Adapun buku tersebut adalah Asatir atau yang juga dikenal sebagai The Samaritan Book of the Secrets of Moses, atau buku rahasia-rahasia dari Musa berdasarkan orang Samaria. Dalam bab 8 dari buku tersebut, dikatakan sebagai berikut. Setelah kematian Abraham, Ismail memerintah selama 27 tahun. Semua anak Nebayot memerintah selama 1 tahun pada zaman Ismail. Dan kemudian 30 tahun lagi setelah kematiannya, dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, dan mereka membangun Mekah. Oleh karena itu, dikatakan, saat Anda menuju Asur, sebelum kita membahas lebih jauh tentang isi dari bab 8 di atas, mari kita pahami dulu apa sebenarnya buku tersebut. Buku ini menurut ensiklopedia.com merupakan karya orang Samaria dalam bahasa Aram dengan pengarang, tanggal, dan asal yang tidak diketahui. Ditulis dalam bentuk riwayat, karya tersebut merupakan kisah legendaris dari 26 generasi dari Adam hingga Musa. Buku tersebut pertama kali diterjemahkan dan dipublikasikan oleh Moses Gaster, seorang rabi Inggris, pada tahun 1920. Judul buku itu, Asatir, dianggap oleh Moses Gaster sebagai rahasia. Yang dari namanya, ia menerapkan judul yang lebih baru pada buku itu, Rahasia-Rahasia dari Musa. Meski begitu, penafsiran tersebut tidak ada kaitannya dengan isi buku, maupun subjeknya. Terjemahan yang lebih tepat dari judul Arab dari karya tersebut, Al-Asatir, adalah legenda, atau huk dongeng, seperti dalam ungkapan Al-Quran Asatir al-Awwalin, legenda orang kuno. Dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa sebenarnya Asatir merupakan sebuah kumpulan dongeng yang tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Moses Gaster memperkirakan legenda-legenda ini dikumpulkan sekitar abad ke-3 SM. Namun dari gaya bahasa yang digunakan dalam buku tersebut lebih menyerupai bahasa Arab yang digunakan oleh sarjana A.B. Isda. Isda, dari Tirus Abu Hasan Asuri, dalam puisi-puisinya pada abad 11 Masehi, dan bahasa buku tersebut, yang dipengaruhi oleh bahasa Arab dan terminologi Muslim, sulit untuk dipahami. Meskipun narasinya mungkin mengandung banyak motif midras tua. Buku tersebut tidak mungkin dibuat sebelum akhir abad ke-10 atau awal abad ke-11 Masehi di mana ketika bahasa Arab masih digunakan dalam komunitas Samaria tetapi bahasa Arab sudah mulai menggantikan. Za'af bin Ayyim yang menerjemahkannya buku tersebut dari Aramik ke bahasa Ibrani pada tahun 1943 dan 1944 memperkirakan karya tersebut merupakan karya dari pertengahan abad ke-10 atau awal 11 Masehi. Demikian juga dengan Christophe Bonnet ataupun Alan David Crown yang menempatkan komposisinya dari sekitar dari pertengahan abad ke-10 atau awal 11 Masehi.
Harus diingat bahwa legenda Islam tentang Abraham dan Ismail yang mendirikan kota Mekah merupakan sebuah legenda yang sudah tersebar secara luas di kalangan masyarakat, dan bahkan hal ini dapat dilihat juga dari sumber-sumber Yahudi ataupun Kristen dari awal penyebaran Islam. Sehingga bukanlah sesuatu hal yang mustahil bagi orang Samaria yang berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Islam untuk mengetahui legenda ini. Bahkan kalau kita baca kata pengantar dari Moses Gaster, maka kita akan tahu kesulitan yang dihadapi oleh Moses Gaster dalam menerjemahkan buku tersebut. Dalam kata pengantar buku tersebut dikatakan sebagai berikut: "Saya telah berusaha untuk memberikan terjemahan literal sebaik mungkin dari sebuah teks yang begitu tua dan sayangnya begitu korup sehingga bahkan pengetahuan bersama dari orang Samaria saat ini tidak dapat menyelesaikan banyak dari masalah yang terjadi." Dari sini saja kita bisa melihat bahwa buku tersebut bukanlah suatu sumber yang bisa dipercaya 100%. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa apa yang diceritakan dalam buku tersebut merupakan legenda. Sehingga kita tidak dapat menelan mentah-mentah apa yang dikatakan dalam buku tersebut sebagai suatu kebenaran. Dan yang lebih penting adalah ternyata buku tersebut bukan berasal dari abad ketiga sebelum Masehi, melainkan dari sekitar pertengahan abad ke-10 atau awal abad ke-11. Di mana legenda tentang Abraham dan Ismail sebagai pendiri kota Mekah sudah menyebar luas terutama di daerah Samaria yang dikuasai oleh Islam. Dan setelah kita mengetahui perkiraan legenda tersebut dikumpulkan, mari kita kembali meneliti lebih jauh apa yang dikatakan dalam buku tersebut pada bab 8. Setelah kematian Abraham, Ismail memerintah selama 27 tahun. Semua anak Nebayot memerintah selama 1 tahun pada zaman Ismail. Dan kemudian 30 tahun lagi setelah kematiannya, dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, dan mereka membangun Mekah. Oleh karena itu, dikatakan, saat Anda menuju Asyur. Kalau kita membandingkan dengan Kejadian 25, maka kita akan melihat suatu kemiripan, di mana dalam Kejadian 25 ayat 11-17 diceritakan tentang keturunan Ismail dan dilanjutkan dengan ayat 18 sebagai berikut. Kejadian 25 ayat 18. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Kalau kita perhatikan kata asli dari kata menuju atau ke arah Asyur tersebut berasal dari kata yang mungkin diucapkan oleh seorang sarjana Yahudi sebagai boakah, tetapi seorang sarjana Samaria yang terlatih dalam dialek yang berbeda akan mengucapkannya lebih seperti bakah. Dan bakah terdengar mirip dengan nama Arab Bakah yang merujuk pada Mekah. Dari catatan kaki Asatir, dengan jelas Moses Gaster menyatakan bahwa kata Mekah di sana berasal dari kata Hal yang sama juga bisa dilihat dari Kejadian 10 ayat 30 di mana kata tersebut berarti ke arah, dan bukan berarti Mekah. Disinilah kesalahan Moses Gaster dalam menerjemahkan dengan Asatir. Bahkan dalam catatan kaki yang sama, Moses Gaster pun menyatakan bahwa Makoraba yang disebutkan oleh Ptolemy merupakan kota Mekah. Padahal sudah saya buktikan bahwa Makoraba tidak mungkin merujuk pada kota Mekah. Dari penjelasan di atas kita sudah bisa melihat bahwa kita tidak dapat dengan mentah-mentah mempercayai informasi dari Asatir yang merupakan kumpulan legenda tersebut. Dan terbukti lagi bahwa Quran hanyalah sebuah kitab dongeng yang dikarang oleh manusia belaka untuk tujuan tertentu.